Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Adelia Puspita dari program studi PGSD. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan materi teori belajar behavioristik guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD, IMPD. Sebagai seorang guru, kalian tentunya sudah berupaya secara maksimal untuk membimbing dan mendidik para murid. Salah satunya dengan membuat aturan di kelas. Jika peserta didik tidak mau mematuhi aturan yang sudah kalian buat, apa yang akan kalian lakukan? Apa memberi hukuman pada mereka? Hukuman yang kalian berikan merupakan salah satu contoh bentuk penerapan dari teori belajar behavioristik. Ingin tahu tentang teori ini lebih lanjut? Yuk kita pahami bersama. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru, misalnya daftar perkalian, alat peraga, kemudian ada pedoman kerja atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah tanggapan atau reaksi dari para siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran. Tokoh-tokoh yang menganut aliran behaviorisme antara lain Thorndike, Watson, dan Clark Hull. Nah, sekarang yuk kita masuk ke prinsip teori belajar behavioristik. Menurut Mukinan, prinsip belajar pada teori ini yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku atau perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori belajar ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon untuk mengidentifikasi aspek yang paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan. Selain prinsip dari Mukinan tadi, Hargenhan dan Matthew juga menyatakan bahwa teori ini mencangkup 4 hukum, yaitu yang pertama, hukum kesiapan. Berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek itu dirasakan oleh peserta didik setelah belajar, yang akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang terakhir, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Produk yang dibuat oleh manusia selalu memiliki 2 sisi yang berkelainan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan teori belajar behavioristik.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar ini adalah sebagai berikut. Untuk kelebihannya, yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Beralih ke kekurangannya, yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks hanya karena berpacuan pada stimulus dan respon. Kesimpulannya, behavioristik memiliki arti sebagai tingkah laku. Menurut pandangan teori behavioristik, pembelajaran merupakan penguasaan respon dari lingkungan yang dikondisikan. Pembelajaran dicapai melalui respon yang berulang-ulang dan memberi penguatan. Peserta didik mempelajari pola yang terbentuk secara perlahan-lahan dari respon tersebut. Teori behavioristik sangat penting bagi peserta didik, karena teori ini telah memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan teori belajar dan pembelajaran peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekian pembahasan materi teori belajar behavioristik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.